Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi. Di sini saya izin menjelaskan mengenai konsep dasar strategi pembelajaran bercerita. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan suatu cara yang direncanakan atau ditetapkan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi dalam suatu pembelajaran, di mana dengan menggunakan strategi tersebut dapat mempermudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai suatu pembelajaran yang kondusif, aktif, dan efektif. Nah, sejalan dengan hal tersebut, ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai strategi pembelajaran. Salah satunya yakni Ahmadi. Nah, Ahmadi ini mengemukakan bahwa strategi pembelajaran ini merupakan suatu cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pendidik untuk menyampaikan materi dalam suatu pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dikuasai di akhir pembelajaran. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan bercerita adalah sebuah rangkaian dari suatu kejadian atau kegiatan atau peristiwa dalam bentuk pesan, informasi maupun dongeng, baik yang berasal dari kejadian yang nyata maupun yang berasal dari kejadian yang tidak nyata, yang disampaikan secara lisan dari seseorang terhadap orang lain atau dari pendidik terhadap peserta didik dengan menggunakan alat peraga ataupun tidak menggunakan alat peraga, sehingga dapat menarik perhatian dari peserta didik. Dari pemaparan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa strategi pembelajaran bercerita ini merupakan suatu cara atau strategi yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi dalam suatu pembelajaran dengan menjelaskan cerita-cerita atau kejadian-kejadian baik yang berasal dari kejadian yang nyata maupun yang berasal dari kejadian yang tidak nyata, baik mengenai kebaikan maupun mengenai keburukan, sebagai ibrah atau hikmah bagi peserta didik yang disampaikan secara lisan dari pendidik terhadap peserta didik dengan menyesuaikan kondisi peserta didik dalam proses belajar mengajar, di mana hal tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, strategi pembelajaran bercerita ini juga dapat digambarkan sebagai sebuah kegiatan memberikan informasi kepada peserta didik baik secara lisan maupun secara tulisan mengenai nilai dan tradisi budaya yang telah dipercayai, baik menggunakan alat peraga maupun tidak menggunakan alat peraga, agar dapat meningkatkan jiwa sosial serta pemahaman pengetahuan tentang dunia melalui pengalaman yang ia dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rahayu. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua menjelaskan tentang dasar-dasar dari strategi bercerita. Strategi pembelajaran bercerita sebenarnya sudah diisyaratkan dan dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam Quran surah Hud ayat 120 yang artinya, dan kami telah menceritakan kisah rasul-rasul kepadamu Muhammad, dan dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah kami berikan segala kebenaran, nasihat dan petunjuk bagi orang yang beriman. Penggunaan strategi bercerita dalam suatu pembelajaran dimaksudkan agar materi yang disampaikan oleh guru dapat lebih melekat dan membekas kepada peserta didik yang melihat dan mendengarnya, serta dapat menarik konsentrasi peserta didik. Penggunaan strategi bercerita dalam suatu pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menemukan beberapa hal, seperti yang pertama, membangun pendekatan emosional antara peserta didik dengan guru. Yang kedua, media penyampaian dan nilai moral yang efektif. Yang ketiga, pendidikan imajinasi dan fantasi dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari strategi bercerita. Bentuk-bentuk dari strategi bercerita itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bercerita tanpa menggunakan alat peraga, dan yang kedua, bercerita dengan menggunakan alat peraga. Yang pertama, bercerita tanpa menggunakan alat peraga. Pada saat pelaksanaan strategi bercerita dalam suatu pembelajaran, guru harus memperlihatkan ekspresi wajah, gerak tubuh, dan suaranya. Dan yang kedua, bercerita dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga sebagai
sebagai media penjelas dari apa yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik, sehingga imajinasi peserta didik tidak terlalu menyimpang dari apa yang diceritakan oleh guru. Alat peraga yang digunakan dapat berupa alat peraga langsung dan alat peraga tidak langsung. Alat peraga langsung yaitu alat yang menggunakan benda asli atau benda sebenarnya seperti piring, meja, kursi, gelas, dan lain sebagainya. Sedangkan alat peraga tidak langsung yaitu menggunakan alat yang tidak sebenarnya seperti gambar piring, gambar meja, gambar kursi, gambar gelas, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwinca Nur Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah strategi pembelajaran di dalam bercerita. Nah, menurut Origan, ada 4 hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan strategi pembelajaran bercerita. Yaitu yang pertama adalah menentukan topik yang menarik. Nah, menentukan topik yang menarik ini merupakan suatu ide pokok yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Karena dengan topik yang menarik akan membuat peserta didik lebih mudah memahami apa yang kita jelaskan di dalam suatu pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah menyusun kerangka cerita. Nah, menyusun kerangka cerita ini dibutuhkan ide-ide pokok yang kreatif, inovatif, dan terpercaya seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Karena kerangka cerita ini merupakan garis besar rancangan pembelajaran yang akan kita buat dan akan kita sampaikan kepada siswa kita nanti. Dan yang ketiga adalah mengembangkan kerangka cerita. Nah, setelah kita membuat kerangka cerita tadi, kita mengembangkan kerangka cerita tersebut dengan menggunakan atau dengan berpatokan dengan ide-ide ataupun inti dari pokok cerita tersebut. Yang keempat adalah penyusunan teks. Penyusunan teks ini dilakukan dengan mengembangkan poin-poin dari suatu cerita yang telah dikembangkan, yang disusun, dan memperhatikan karakter-karakter atau keterkaitan antara poin yang satu dengan poin yang lain. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Yala Rahmawati Putri. Di sini saya selaku pemateri ketiga yang akan membahas mengenai tujuan dan juga fungsi dari strategi pembelajaran bercerita. Strategi pembelajaran bercerita adalah suatu cara atau metode yang sudah direncanakan atau diciptakan oleh pendidik untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam proses pembelajaran dengan cara bercerita, yaitu penyampaian informasinya berupa bercerita. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tujuan dari strategi pembelajaran bercerita. Tujuan dari hal ini yang pertama adalah memberikan informasi dan juga penanaman nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai norma-norma. Sangat penting ya, bila menyampaikan informasi kita harus membuat hal-hal tersebut. Yang kedua adalah mendorong dan menstimulasi. Di sini, informasi-informasi yang disampaikan oleh pendidik haruslah membuat para peserta didik termotivasi untuk melakukan pengembangan ide. Yang ketiga yaitu meyakinkan. Meyakinkan di sini kita harus meyakinkan, mendorong dari peserta didik itu untuk memberikan ide-ide baru, untuk memberikan pendapat-pendapat baru. Yang keempat adalah menggerakkan. Menggerakkan di sini ketika mereka mempunyai pendapat, mereka dapat menyampaikan secara baik, juga mereka dapat menerapkannya secara baik. Yang kelima adalah menginformasikan. Di sini sangat jelas jika metode pembelajaran bercerita ini yaitu berisikan informasi-informasi mengenai pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir adalah menghibur. Karena sangat penting ketika kita memulai menyampaikan pembelajaran itu harus ada unsur-unsur menghibur agar dapat diterima dengan baik dan juga dapat pentransferan ilmu itu dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dari strategi pembelajaran bercerita ini. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik. Di sini unsur-unsur yang kita berikan, unsur-unsur cerita yang terkandung di dalamnya itu harus memberikan nilai-nilai dan penanaman pendidikan yang baik. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi anak. Karena ketika kita memberikan informasi tentunya anak-anak akan berpikir, akan memotivasi mereka untuk berpikir, untuk oh begitu, oh begini, rasa keingintahuan mereka sangat tinggi dan berhubungan ke yang terakhir yaitu membangkitkan rasa ingin tahu. Ketika mereka sudah berimajinasi maka mereka akan mencari data informasi-informasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Umi Agita. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 9 izin menjelaskan materi kami mengenai manfaat, kelebihan, serta kekurangan dari strategi pembelajaran bercerita. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai apa saja manfaat dari strategi bercerita dalam suatu pembelajaran. Nah, dengan menggunakan strategi bercerita dalam suatu pembelajaran akan sangat bermanfaat dalam perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, menurut Madiawati terdapat beberapa manfaat dari strategi bercerita. Di antaranya yang pertama, dapat membantu pembentukan pribadi dan moral pada peserta didik. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan imajinasi dan fantasi dari peserta didik. Yang ketiga, memacu pada kemampuan verbal peserta didik. Yang keempat, dengan menggunakan strategi bercerita dalam suatu pembelajaran akan dapat mengembangkan kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian manfaat yang terakhir akan memberikan pengalaman yang unik dan menarik kepada peserta didik sehingga dapat memberikan semangat kepada mereka dalam mengikuti suatu pembelajaran. Kemudian materi yang kedua saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari strategi bercerita. Adapun kelebihan dari strategi bercerita ini diantaranya yang pertama, dengan menggunakan strategi bercerita dalam suatu pembelajaran akan dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar pada peserta didik. Yang kedua, dapat menjangkau jumlah anak yang relatif banyak. Yang ketiga, guru akan lebih mudah mengatur dan menguasai kelas. Dan yang terakhir, tidak memerlukan biaya ataupun alat yang terlalu banyak. Sedangkan kelemahan ataupun kekurangan dari strategi bercerita diantaranya dalam suatu pembelajaran dengan menggunakan strategi bercerita, biasanya yang dominan berperan aktif dalam suatu pembelajaran adalah guru, sedangkan peserta didik lebih banyak pasif karena mereka hanya mendengarkan ataupun menyimak penjelasan dari guru. Oleh karena itu, di sini guru harus bisa mengkolaborasikan metode bercerita dengan metode lainnya seperti dengan menggunakan metode tanya jawab. Kemudian kurangan yang kedua, kurangnya kreativitas dan kemampuan peserta didik dalam mengutarakan pendapatnya. Yang ketiga, daya serap atau daya tangkap dari peserta didik yang berbeda dan masih lemah sehingga menyulitkan mereka untuk bisa memahami isi, inti maupun tujuan dari suatu pembelajaran dengan menggunakan strategi bercerita ini. Dan kekurangan yang terakhir yaitu cepat menumbuhkan rasa bosan, terutama jika dalam penyajiannya tersebut tidak dapat menarik perhatian dari peserta didik. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi kami tentang manfaat, kelebihan, dan kekurangan dari strategi pembelajaran bercerita. Apabila ada salah kata dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله